Assalamualaikum, selamat siang Mbak. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Baik, ini Mbak Reta yang kemarin menghubungi Ibu untuk melakukan konseling ya? Iya Bu, betul. Saya Reta yang kemarin menghubungi Ibu. Baik, Mbak boleh kalau boleh Ibu tahu Mbak Reta dari kelas berapa? Saya dari kelas 11 Bisnis Daring Pemasaran, Ibu. Oh, dari bisnis daring dan pemasaran ya. Iya, Tadi habis pelajarannya siapa Mbak Reta? tadi habis pelajarannya Bu Putri, Bu, pelajaran MTK. Hmm, Pelajaran MTK sama Bu Putri ya. Iya, Terus tadi belajar apa sama Bu Putri? tadi saya habis belajar tentang Pitagoras, Bu. Ya ampun, susah banget. Saya nggak ngerti, Bu. Iya, Pitagoras susah ya. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat ya untuk kedepannya. Oh ya, sebelum Amin. kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, kita saling perkenalan diri dulu yuk, biar saling mengenal satu sama lain. Dari ibu dulu boleh? Boleh. Oke, jadi perkenalkan, nama Ibu Ari Widya Rahmawati. Ibu adalah guru BK di SMK 10. Silakan Mbak Reta. Ibu, sebelumnya maaf, Ibu guru baru ya, Bu? Soalnya saya sebelumnya nggak pernah lihat Ibu. Oh iya nih, Ibu guru baru di SMK 10. Nah, Ibu tuh baru masuknya di awal Mei kemarin. Oh, pantesan saya Kalau nggak pernah lihat Ibu. iya, kan Ibu guru baru nih, kamu juga baru melakukan konseling ya ini. Iya, betul, Bu. Oke, Ini pertama kalinya saya berani untuk konseling. iya. Kalau boleh Ibu tahu, Mbak Reta bisa memperkenalkan diri lebih lanjut. Boleh, Bu. Sebelumnya nama saya itu Elva Reta Putri, tapi teman-teman saya biasanya manggil saya tuh Reta, Bu. Gitu. Saya dari kelas 11 Bisnis Daring Pemasaran. Oke, baik. Mbak Reta nih, kabarnya hari ini gimana? Lagi ada aktivitas atau kesibukan apa hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik, Bu. Untuk kesibukan paling ngerjain tugas sama saya ikut beberapa ekskul sih, Bu. Itu aja. Kalau Oh, misalkan eskul Ibu apa tuh? gimana? Oh, kalau saya ekskul basket, Bu. Kalau Ibu gimana kabarnya hari ini? Oh iya, kabar Ibu baik, Alhamdulillah. Mbak Reta ikut ekskul basket ya? Iya. Lebih bugar dong badannya karena olahraga terus. Saya ikut basket bukan karena itu sih Bu, tapi karena saya emang tertarik aja sama olahraga basket gitu. Dan katanya kok main basket itu untuk biar cepet tinggi ya Bu. Oh iya sih, iya. Teman-teman Ibu juga ada tuh yang main basket terus tambah tinggi. Gitu. Iya, saya Iya, pengen tinggi sama Bu. iya, oke. Tadi Ibu sudah bertanya ya, kalau misalkan eh, konseling ini itu yang pertama buat Mbak Reta. Iya Bu, betul. Sebelumnya saya tuh kurang apa ya Bu, kurang berani gitu loh Bu untuk cerita ke orang lain. Karena saya takut nanti orang lain malah ngejudge saya gitu. Jadinya saya eh, nggak berani. Ini saya pertama kalinya sih. Soalnya teman-teman saya nyaranin, udah kamu coba aja konsultasi ke guru BK gitu. Jadi saya ya udah deh saya beraniin aja. Oh iya, karena ini baru pertama kali Mbak Reta konseling, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu konseling ya. Jadi, Iya, konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor, yaitu Ibu, kepada konseli, yaitu Mbak Reta, untuk mengentaskan permasalahan yang sedang Mbak Reta alami. Lalu, di dalam konseling ini, ada asas-asas yang perlu kita taati, seperti asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Asas kerahasiaan itu, Mbak Reta, tidak perlu merasa khawatir dan takut akan permasalahan yang Mbak Reta ceritakan ini eh, jika nantinya akan tersebar luas, karena dengan asas kerahasiaan ini cerita yang Mbak Reta
permasalahan yang Mbak Reta ceritakan akan disimpan dengan aman. Karena yang tahu permasalahan Mbak Reta hanya saya dan Allah saja. Lalu ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah Mbak Reta bisa secara terbuka dan secara jujur menceritakan permasalahan yang sedang Mbak Reta alami. Lalu untuk asas kesukarelaan, Ibu mau bertanya dulu nih, Mbak Reta melakukan ingin konseling ini atas kemauan Mbak Reta sendiri? Iya, buat semua saya sendiri. Itu juga saran dari teman saya sih, tapi emang saya, ya deh, kayaknya emang saya udah nggak sanggup untuk menghandle masalah ini sendiri gitu, Bu. Jadi saya butuh untuk konseling. Baik, jadi ini Mbak Reta secara sukarela ya untuk melakukan konseling. Iya, Bu, betul. Oke, selanjutnya dalam pelaksanaan konseling ini kita dibatasi waktu selama 30 menit nih Mbak Reta. Apabila jika waktu 30 menit itu terasa kurang, kita akan melakukan sesi konseling di lain waktu. Seperti itu Mbak Reta, apakah sudah dimengerti? Baik, Bu, saya mengerti. Lalu apa Mbak Reta sudah siap dan sudah merasa nyaman untuk menceritakan permasalahan Mbak Reta? Aduh, saya agak malu dan deg-degan nih, Bu. Oke, nggak apa-apa. Merasa takut itu wajar kok. Tapi Mbak Reta tidak perlu merasa takut dan merasa khawatir apabila cerita Mbak Reta ini akan tersebar luas. Karena seperti yang tadi Ibu jelaskan, eh, pelaksanaan konseling ini terikat oleh asas kerahasiaan. Jadi, Ibu tidak bisa sembarangan untuk menceritakan permasalahan Mbak Reta ke pihak lain tanpa izin atau persetujuan dari Mbak Reta sendiri. Seperti itu. Baik, Bu. Ini saya boleh mulai cerita sekarang nggak, Bu? Boleh. Tapi nanti kita ada suara azan nggak apa-apa Mbak Reta atau mau nunggu azan asar dulu? Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, ada suara azan. Ya, nggak apa-apa. Baik, oke, bisa diceritakan permasalahan yang Mbak Reta sedang alami. Oke, sebelumnya saya mau cerita soal keluarga saya dulu ya, Bu. Karena ini kayaknya inti dari masalah saya gitu. Mhm. Ya, uh, sebelumnya saya itu emang dari kecil kan kehilangan sosok ayah ya Bu ya. Jadi saya cuma tinggal sama mama saya dan saudara-saudara saya. Nah, terus begitu saya mau lulusan SMP, saya ketemu lagi Bu sama ayah saya, tapi dalam keadaan ayah saya itu didiagnosa sakit uh, kanker nasofaring Bu, karena kan ayah saya itu perokok berat ya. Nah, jadi kena nasofaring. Nah, selanjutnya itu beberapa bulan kemudian ayah saya meninggal gitu Bu. Turut berduka cita ya Mbak Reta atas meninggalnya ayah Mbak Reta. Semoga amal ibadah ayah Mbak Reta diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Terima kasih ya Bu sebelumnya doanya. Iya. Terus saya lanjut lagi ya Bu. Terus selang 1 bulan kemudian ibu saya itu dikabarkan kalau kena TBC dan ibu saya juga ada penyakit gula Bu, penyakit gula dan penyakit lambung. Jadinya kalau TBC itu kan harus berobat ya Bu, secara Iya. rutin selama 6 sampai 9 bulan. Iya. Tuh. Nah, jadi selama ibu saya sakit, yang merawat itu adalah saya, karena adik saya itu ada adik saya satu cowok, tapi dia masih kecil Bu. Jadi kan nggak mungkin ya kalau misalkan dia itu merawat mama saya. Jadinya yang merawat itu saya sama kakak saya Bu. Gitu. Oke, kalau boleh Ibu tahu bagaimana nih keadaan Ibu Mbak Reta hari ini? Kalau sekarang alhamdulillah ibu saya udah membaik Bu. Sekarang cuman rutin kontrol ke rumah sakit itu soal gulanya sama lambungnya aja sih Bu. Alhamdulillah untuk TBC-nya udah sembuh. Alhamdulillah ya, sekarang keadaan Ibu Mbak Reta sudah lebih baik. Tadi Mbak Reta bercerita kalau selama Ibu Mbak Reta sakit ini, Mbak Reta Hmm? dengan
Kakak Mbak Reta ini membantu perekonomian keluarga dengan berjualan ya? Iya, Oke, iya Bu kalau kan boleh Ibu tahu, Mbak Reta ini ada berapa bersaudara? saya ada 6 bersaudara Bu. Cuma kakak saya itu yang 3 itu perempuan dan udah menikah. Jadi udah pisah rumah. Nah, yang di rumah itu ada saya, ibu saya, abang laki-laki saya, dan ada adik laki-laki saya, Bu. Iya. Gitu. Nah, kebetulan untuk kakak saya yang nomor 3 ini, yang perempuan, itu rumahnya deket, Bu. Jadi, begitu mama saya sakit, kita pindah ke sana. Karena kan biar dipantau terus ya, Bu. Karena kalau saya sendiri juga, saya belum mengerti untuk ke rumah sakit atau segala macam gitu. Iya, Jadinya saya betul. minta untuk kakak saya untuk merawat juga gitu, Bu. Iya. Lalu tadi Mbak Reta bilang kalau misalnya Mbak Reta ini juga berjualan bersama kakak Mbak Reta ya untuk membantu perekonomian keluarga. Kalau boleh Ibu tahu, Mbak Reta dengan kakak Mbak Reta ini berjualan apa? Kalau kita jual makanan sih, Bu, karena kayaknya cuma itu doang yang bisa kita lakuin. Kalau misalkan makanan itu kan dicari sama orang ya, Bu ya. Iya. Gitu. Kita jual makanan tapi dengan apa ya, dengan metode pre-order gitu. Bukan kan saya harus merawat, bagi waktu ya Bu ya, saya harus merawat ibu saya, terus juga saya harus belajar karena kan saya ada ujian nasional gitu ya Bu. Terus selanjutnya saya juga harus berjualan karena kan gimana pun mama saya itu kan tulang punggung keluarga, dan kalau mama saya sakit berarti otomatis nggak ada kemasukan gitu Bu. Sedangkan kita harus butuh pengeluaran untuk berobat dan untuk adik saya yang masih sekolah gitu. Oke, jadi kejadian Mbak Reta berjualan ini saat Mbak Reta kelas 9 SMP, benar ya? Iya Bu, betul. Dan lagi sibuk-sibuknya untuk mempersiapkan ujian nasional, lalu juga membantu membiayai adik Mbak Reta yang masih sekolah. Iya betul Ibu. Oke, bisa dilanjutkan lagi ceritanya? Iya Bu. Karena waktu itu saya ngerasa hopeless banget Bu. Saya ngerasa uh, stres banget, cukup stres karena kan belum lama saya ditinggal sama ayah saya karena meninggal ya. Terus nggak lama ibu saya jatuh sakit, terus perekonomian jadi berantakan banget. Saya jadi pusing, kayak banyak banget pikirannya, padahal seharusnya tuh di umur saya yang segitu saya harusnya fokus untuk ujian aja gitu. Terus sampai akhirnya saya lagi iseng, saya lagi lenggang, saya nemu satu konten di YouTube Bu. Nah, konten itu sebenarnya awalnya pas saya tonton juga agak, saya kaget sih Bu, kok kayak gini. Jadi kontennya itu tentang series, ada series Thailand gitu Bu, tapi dia itu boys love, jadi tentang LGBT gitu Bu. Awalnya saya emang kaget, tapi lama kelamaan kok saya jadi agak apa ya, terbiasa gitu loh Bu, terbiasa, dan akhirnya saya kecanduan sampai sekarang. Jadinya saya sering nonton series tentang boys love kayak gitu Bu. Iya, jadi awal Mbak Reta menonton series Boys Love ini karena Mbak Reta butuh hiburan, ya. Iya Bu, itu Karena semacam pelarian saya gitu loh Bu. mm, karena Mbak Reta merasa berat akan tugas-tugas dan persiapan ujian dan juga untuk membantu perekonomian keluarga itu Mbak Reta merasa penat. Akhirnya Mbak Reta mencari hiburan dari series Boys Love ini. Iya betul Bu. Kalau boleh Ibu tahu, yang memerankan series Boys Love yang pertama kali Mbak Reta lihat ini siapa? Kalau yang saya tonton itu pertama kali artis Thailand Bu, namanya Baik Pacirawit sama Win Metawin. Jadi dia tuh kayak couplesnya tokoh utama di series itu. Hmm. Oh, setelah Mbak Reta menonton itu, Mbak Reta merasa suka dan tertarik. Iya, padahal awalnya saya agak kaget juga sih Bu, tapi lama-lama setelah saya tonton terus, kok jadi ya udah terbiasa gitu Bu. Sampai akhirnya saya suka dan kecanduan sampai sekarang.
Oke, selain karena tadi Mbak Reta bilang Mbak Reta ini suka sama series Boys Love yang diperankan oleh siapa tadi namanya Mbak? Bright Queen. Iya, Brightwing, gampangnya itu ya. Mbak Reta merasa suka dengan couple Brightwing ini dari series Thailand. Selain Brightwing, apa Mbak Reta juga sering nonton series Boys Love yang diperankan oleh aktor Thailand yang Aktor lainnya? kalau yang lain cuman sekedar kayak nonton aja, tapi saya nggak pernah sampai selesai sih Bu. Paling kalau misalkan yang bener-bener saya sering tonton itu ya Bright Queen itu aja. Kalau yang lain tuh kayak ya udah biasa aja karena saya kayak nggak dapet chemistry-nya gitu loh Bu, dan kayak nggak seru aja Oke, gitu. Jadi Mbak Reta ini hanya menonton series atau ada juga mengikuti informasi-informasi mereka atau bacaan-bacaan tentang mereka? kalau saya nonton series dan aktif juga sih Bu saya untuk cari tahu info mereka tuh di Twitter dan di Instagram. Oke. Jadi Mbak Reta juga aktif mencari informasi ya tentang Brightwing ini ya. Iya. Lalu bagaimana Mbak Reta saat ini dengan eh, rasa suka Mbak Reta terhadap Brightwing? Kalau untuk saat ini saya masih suka sih Bu, cuman lambat laun saya ngerasa kayak kok kayak gini ya gitu. Jadi saya mulai sadar nih Bu bahwa kalau pelarian saya ini tuh ternyata salah gitu. Terus apalagi saya beberapa hari yang lalu saya sempat nonton video di TikTok ya Bu, lewat video tentang kisahnya istri Nabi Lut yang dilaknat sama Allah gara-gara, padahal dia nggak ngikutin ya Bu, dia cuma kayak nengok ke belakang doang, terus dikena azab juga gitu. Jadi saya ngerasa kayak jadi agak takut gitu loh Bu perasaan saya. Tapi saya juga nggak bisa kalau misalkan tiba-tiba langsung apa langsung nggak suka gitu. Soalnya saya pernah Bu nyoba untuk tiba-tiba. Jadi begitu saya nonton video itu, saya langsung ngapus-ngapusin video dan foto mereka yang ada di HP saya. Terus berapa hari kemudian saya malah suka lagi. Saya malah cari informasi lagi tentang mereka. Kayak gitu. Oke, jadi Jadi saat Mbak Reta rasa sukanya sudah mulai melemah terhadap couple Brightwing ini, lalu Mbak Reta sempat melihat video mengenai cerita Nabi Lut itu ya. iya, Lalu perasaan Mbak Reta mengenai setelah melihat video cerita tentang Nabi Lut itu apa masih sama dengan rasa suka Mbak Reta dengan sebelum melihat video tersebut? beda sih Bu. Pas ngeliat itu jadi saya masih suka, tapi saya juga mikirin dosa Bu gitu. Jadi Oke. saya su- saya suka, tapi uh, kadang saya ngerasa kayak ih ini kok kayak gini gitu. Tapi saya masih suka karena saya nganggap mereka tuh kayak penyelamat saya gitu loh Bu. Karena kan saya kenal mereka itu pas saya lagi terpuruk-terpuruknya ya Bu ya. Udah gitu, waktu itu saya nggak punya support system atau teman yang bisa nyemangatin saya segala macam. Jadinya saya pelariannya ke sana. Jadinya saya ngerasa mereka tuh benar-benar berharga banget, benar-benar berpengaruh banget di hidup saya. Jadinya saya susah untuk lepas dari mereka, Bu. Oke. Jadi Mbak Reta ini merasa kalau misalnya Brightwing ini sebagai penyelamat Mbak Reta ya. Karena Iya, ada di saat Mbak Reta benar-benar butuh hiburan karena permasalahan perekonomian keluarga dan permasalahan belajar Mbak Reta. iya Bu, betul. Iya, lalu eh, sekarang apa yang Mbak Reta inginkan dari melakukan sesi konseling ini? Saya mau apa ya Bu, minta saran aja dari Ibu gimana biar saya tuh bisa lepas dari mereka. Soalnya lama-lama juga saya mikir kayak saya kan eh, orang Islam ya Bu, masa kayak gitu. Tuh saya takut Bu, saya takut. Karena saya juga nggak dukung sih, cuman saya suka gitu. Saya takutnya
itu juga dosa, walaupun emang dosa. Jadi Mbak Reta atas kesadaran diri Mbak Reta sendiri ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan mencoba untuk berhenti dari menyukai couple Brightwin ini. Iya Bu, betul. Oke, tadi Ibu dengar Mbak Reta itu pernah mencoba untuk eh, mencoba cara untuk berhenti dengan tiba-tiba ya. Itu bisa diceritakan lagi, Mbak? Iya, jadi kan saya setelah nonton video yang lewat di TikTok itu, saya langsung kayak, ih ternyata aku nih dosa banget suka sama kayak gini, walaupun emang gak sepenuhnya dukung atau setuju gitu. Terus akhirnya saya langsung buka galeri, saya langsung hapusin itu video dan fotonya mereka. Terus beberapa hari kemudian, tiba-tiba tuh kayak saya udah mulai lupa nih Bu. Terus tiba-tiba eh, saya langsung kayak kepikiran, kira-kira sekarang tuh mereka lagi kenapa gitu. Saya pengen cari tahu infonya tentang mereka. Akhirnya saya suka lagi dan saya mulai simpen-simpenin foto serta videonya mereka lagi. Oke, jadi Mbak Reta ini mencoba berhenti karena setelah melihat video yang cerita tentang Nabi Lut tadi itu ya. Lalu Mbak Reta Iya, merasa berdosa dan merasa bertanggung jawab atas diri Mbak Reta sendiri karena merasa kalau perbuatan itu tidak baik. iya, Baik. Lalu Ibu akan coba rangkum terlebih dahulu ya dari awal cerita Mbak Reta sampai saat ini Mbak Reta bercerita. iya Bu. Baik, jadi tadi Mbak Reta bercerita jika awalnya ini Mbak Reta putus komunikasi dengan ayah Mbak Reta ya. Iya Bu, betul. Lalu Dari putus kecil. komunikasi dan baru bertemu baru bertemu lagi ini dekat-dekat ini ya, Iya, dekat-dekat ini dan pada saat ketemu itu dengan diagnosis ayah Mbak Reta ini sakit kanker. kanker nasofaring betul Bu. Iya. Lalu tidak lama kemudian ayah Mbak Reta meninggal dan selang sebulannya itu ibu Mbak Reta sakit TBC, gula dan lambung ya tadi. Lambung. Iya. Iya betul. Oke. Karena perekonomian keluarga Mbak Reta ini sedang turun drastis, lalu dan ibu Mbak Reta yang menjadi tulang punggung keluarga juga sakit, Mbak Reta dan kakak Mbak Reta ini merasa untuk perlu membantu perekonomian keluarga dengan berjualan. Iya Bu. Nah, berjualannya ini Mbak Reta membuka pesanan makanan dengan sistem pre-order. Iya. Oke, dari hasil jualan tersebut, di hasil jualan tersebut, uangnya dikumpulkan untuk membantu biaya sekolah Mbak Reta dan adik Mbak Reta. Iya betul Ibu. Iya. Lalu selama mempersiapkan ujian nasional Mbak Reta ini dengan belajar dan tugas-tugas lainnya, lalu dengan eh, kejadian yang kurang mengenakan ini dengan ibu Mbak Reta sakit ini, Mbak Reta merasa butuh hiburan dan butuh penenang, akhirnya Mbak Reta menonton video mengenai series Boys Love Thailand. Iya Ibu betul. Iya, lalu Mbak Reta merasa suka dengan mereka dan merasa kalau mereka ini sebagai penolong Mbak Reta. Betul. Betul Ibu. Dan Mbak Reta ini suatu saat menonton video mengenai cerita Nabi Lut dan Mhm. merasa ingin berubah menjadi pribadi Iya, yang lebih baik. Betul. iya, betul. Oke, jadi dari permasalahan yang sudah Mbak Reta ceritakan, sebelumnya Ibu mau tanya, apa di saat Mbak Reta ini merasa kalau Brightwin itu sebagai obat atau sebagai penenang ini, Mbak Reta tetap beribadah dan melaksanakan sholat lima waktu, sholat lima waktu? Oh, tetap Ibu.
Apa Mbak? Maaf tidak kedengeran. Oh, tetap Bu, saya tetap melakukan kewajiban saya sebagai seorang muslim. Cuman setiap habis sholat tuh saya ngerasa kayak, ih, kayaknya percuma deh. Ini sholat tapi tontonannya masih kayak gitu. Makanya saya juga termotivasi untuk berubah dari sholat itu juga, Bu. Oke, jadi Mbak Reta ini termotivasi untuk berubah menjadi lebih baik karena atas kesadaran diri Mbak Reta ya. Iya betul. Iya, betul Oke. Ibu. Jadi tadi kan Mbak Reta sudah mencoba eh, untuk mencoba berhenti mengikuti atau mencari informasi tentang Brightwing itu karena melihat video tentang cerita Nabi Lut. Mm-mm. Tapi Mbak Reta melakukan hal tersebut secara mendadak dan tiba-tiba. Seperti itu. Iya, iya Bu. Oke. Sebenarnya cara tersebut sudah benar Mbak Reta, cuman mungkin harus di porsi yang sesuainya gitu. Porsi sesuainya itu maksudnya mungkin Mbak Reta bisa mencoba berhentinya itu bukan berhenti, tapi mencari informasi mereka itu eh, sedikit-sedikit saja selama sehari gitu. Misalnya Mbak Reta ini tadinya nonstop 24 jam nih mencari informasi tentang Brightwing, menonton series mereka atau membaca cerita tentang mereka seperti itu. Nah, mungkin Mbak Reta ini bisa mengurangi sedikit demi sedikit porsi Mbak Reta mencari tentang mereka seperti itu. Nah, Mbak Reta juga ini bisa memprioritaskan akademik Mbak Reta terlebih dahulu nih. Seperti yang Mbak Reta bilang kan saat ini Mbak Reta sudah kelas 11 ya. Iya. Nah, sudah kelas 11 kan saat selanjutnya itu kan akan eh, lanjut ke kelas 12 Mm-mm. dan untuk mempersiapkan kerja atau kuliah. Nah, mungkin Mbak Reta bisa memprioritaskan hal tersebut sehingga Mbak Reta bisa sedikit-sedikit melupakan untuk mencari informasi tentang Brightwing ini. Lalu Ibu mau tanya nih, untuk sekarang apakah Mbak Reta masih sering mencari informasi tentang mereka? Kalau untuk sekarang nggak sesering dulu sih Bu, karena kan sekarang juga saya ke distrik sama tugas-tugas ya Bu. Tapi kalau misalkan lagi bener-bener senggang, saya ya nyari informasi tentang mereka Bu, gitu. Oh, jadi Mbak Reta ini mencari informasi tentang mereka ini saat Mbak Reta lagi senggang ya. Jadi saat Iya, Mbak Reta sedang tidak ada aktivitas apapun. iya, Iya. Mungkin Mbak Reta bisa mencoba untuk membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Misalnya Mbak Reta membuat jadwal kegiatan dari Mbak Reta bangun tidur sampai Mbak Reta sebelum tidur. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, Mbak Reta bisa memporsikan secara kecil-kecil terlebih dahulu untuk mencari informasi tentang mereka. Misalnya, mencari informasinya tentang Brightwing itu kan Mbak Reta bilang kalau di saat luang saja ya. Nah, iya. bisa jadi Mbak Reta ini memporsikan lebih kecil lagi. Misalnya tadinya Mbak Reta mencari atau menonton atau membaca informasi tentang mereka itu selama 10 kali sehari bisa dikurangi porsinya menjadi 5 kali dalam sehari dan lama kemudian itu bisa menjadi 3 kali atau sekali saja mencari mereka dan sampai Mbak Reta sudah merasa kayaknya udah nggak kepo lagi deh sama mereka, udah nggak suka lagi deh sama mereka seperti itu. Nah, Mbak Reta ini juga bisa apa namanya mencari kesibukan lain. Apa Mbak Reta selain menyukai Brightwing ini ada hobi yang Mbak Reta suka? Saya suka baca sih Bu. Saya juga ada beberapa novel yang saya punya di rumah. Cuman karena semenjak suka Black ini, saya jadi jarang untuk baca buku. Saya lebih suka dan lebih senang untuk kepoin mereka aja. Oke. Menurut Mbak Reta nih, hobi Mbak Reta membaca buku ini bisa nggak dijadiin alternatif untuk mengalihkan eh, rasa Mbak Reta terhadap Brightwing ini?
Kalau yang Ibu bilang tadi, kan tadi Ibu juga sempat bilang ya, untuk bikin jadwal kayak gitu. Saya sebenarnya pernah kepikiran sih, Bu. Cuman sampai sekarang tuh belum dilakuin juga. Terus untuk buku itu bisa, Bu. Asal sayanya jangan apa ya, jangan kepo duluan. Kalau misalkan sayanya kepo sekali, itu nanti saya malah keasikan jadinya lupa untuk baca buku. Mungkin kalau misalkan kayak gitu bisa, cuma nanti saya paling jauhin HP saya dari saya aja sih, Bu. Kita menjauhi jangkauan apapun yang bisa bikin saya tuh cari tentang mereka gitu. Oke, itu sudah kemajuan yang sangat baik karena Mbak Reta sudah merasa ingin berubah menjadi lebih baik lagi dan ingin mencoba apa namanya rencana yang tadi Ibu bilang. Itu sudah hal baik. Nah, mungkin Mbak Reta saat ini nanti bisa mencoba nih kembali rencana yang tadi sudah dijelaskan dan disesuaikan dengan keadaan Mbak Reta saat ini. Hmm. Iya Bu, saya juga mau berusaha untuk bisa manage waktu dengan baik. Terus juga saya berharap saya bisa memperbaiki nilai saya dan fokus dengan apa yang emang prioritas di hidup saya gitu Bu. Saya yakin saya pasti bisa. Baik, eh, Ibu sangat senang sekali mendengar Mbak Reta merasa yakin akan keinginan dan tujuan yang ingin Mbak Reta capai. Kalau boleh Ibu tanya nih, Mbak Reta senang untuk membaca buku di rumah atau di tempat yang lebih sunyi? Saya lebih suka baca buku di tempat yang sepi sih Bu, karena biar fokus aja. Kalau rame, saya nggak bisa fokus dengan pekerjaan yang saya lagi lakuin. Oke. Eh, Mbak Reta juga apa punya teman yang dekat dengan Mbak Reta atau teman yang sering menjadi tempat curhat Mbak Reta? Kebetulan untuk sekarang ada sih Bu, dia benar-benar support saya banget. Oh iya, Alhamdulillah. Nah, teman tadi itu bisa Mbak Reta bisa Mbak Reta ajak atau Mbak Reta eh, pergi dengan teman Mbak Reta ke misalnya ke perpusnas nih, ke tempat yang lebih sunyi untuk membaca buku. Sehingga Mbak Reta tidak merasa ke-trigger untuk mencari informasi-informasi tentang Brightwin lagi karena Mbak Reta punya kesibukan dengan teman Mbak Reta ini. Bisa Bu, nanti insya Allah bakalan saya coba saran-saran dari Ibu. Oke, Semoga aja kali ini berhasil ya Bu. amin. Lalu bagaimana nih pandangan Mbak Reta setelah menemukan solusi mengenai permasalahan yang sedang Mbak Reta alami? Saya yakin sih Bu, saya bisa untuk berubah dan jadi pribadi yang lebih baik lagi. Iya, Ibu Saya yakin. saya semakin yakin setelah cerita sama Ibu, saya bisa untuk lepas dari mereka. Oke, Ibu yakin sekali kamu bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mengentaskan permasalahan yang sedang kamu alami ini. Oke, Iya. Mbak Ya, Reta, bagaimana sesi konseling hari ini? Apakah sudah merasa permasalahan Mbak Reta teratasi? Dan baik Mbak Reta, sebelumnya Ibu minta maaf ya karena tadi ada kendala teknis sehingga Zoom-nya mati di saat kita sedang berbicara. Jadi Ibu lanjut ya Mbak Reta. iya Bu, boleh. Oke, lalu Ibu mau tanya nih bagaimana perasaan Mbak Reta setelah melakukan konseling hari ini? Perasaan saya alhamdulillah lebih lega ya Bu ya. Pikiran saya juga lebih terbuka nih, sehingga saya juga dapat menerima saran dari Ibu terkait masalah yang sedang saya hadapi. Sekarang saya juga lebih paham mengenai hal-hal yang harus saya prioritaskan ini. Terus saya juga lebih bertanggung jawab nih dengan apa-apa yang menjadi tugas saya. Gitu Bu. Alhamdulillah, Ibu senang sekali mendengarnya.
Dan Ibu senang bisa membantu Mbak Reta untuk mengentaskan permasalahan ini. Mbak Reta juga jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi Ibu jika ada kendala dalam melaksanakan rencana yang sudah kita buat, ataupun Mbak Reta ingin bercerita mengenai permasalahan yang lain. Nah, Mbak Reta bisa langsung menghubungi Ibu untuk kita melakukan sesi konseling selanjutnya. Seperti itu, Mbak Reta. Baik, Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Bu ya. Nanti saya akan nanti misalkan saya lagi ngalamin masalah atau kendala lain, saya juga bakal cerita ke Ibu. Nanti saya bakal hubungi Ibu lagi ya, Bu. Ya, sama-sama Mbak Reta. Kalau gitu saya izin pamit ya, Bu. Baik, Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam Mbak Reta.